Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Demi masa, kata Allah, sungguh manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan penuh dalam kesabaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, begitu besar nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Allah kokohkan iman kita sehingga begitu lebatnya hujan pagi ini, insyaallah Allah masih beri kekuatan kepada kita untuk bisa hadir di masjid yang kita cintai semuanya. Doa kita kepada Allah, mudah-mudahan ini menjadi amal soleh yang luar biasa kepada kita. Kalau salah satu asbab kita masuk surga dengan datangnya kita pagi ini, ya Allah, masukkan kami dalam surga-Mu ya Allah. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam disampaikan pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah subuh yang disayangi semuanya, pagi ini kita lihat surah Al-'Asr ya, di mana Allah katakan di sini, Allah bersumpah dengan waktu itu. Wal asri, demi masa, kata Allah. Bapak Ibu, kita hidup ini dengan masa, Bapak Ibu ya. Kita hidup dengan masa, kita meninggal dengan masa. Kita pahami masa yang kita lalui itu masa kita hidup, dan masa yang kita lalui itu kita akan meninggal. Ya, itu Allah katakan demi masa, kata Allah. Dengan waktu ini sebetulnya Bapak Ibu, kita memang sering sampaikan, ya kita pahami, ya di masa-masa itulah kita berbuat amal kebaikan, dan ada orang di masa-masa yang Allah berikan itu membuat keburukan, ya keburukan itu. Bapak Ibu, ya kita lihat ya di masa ini sejak awal bangun, ya Allah bersumpah dengan waktu itu. Kata Allah, ya wal fajri, demi waktu fajar. Berak waktu sedikit, wan duha, demi waktu duha. Bergerak waktu sedikit lagi, wan nahar, demi waktu siang. Bergerak sedikit lagi, wal asri, demi waktu asar. Bergerak waktu sedikit lagi, ya wal laili, demi waktu malam. Artinya Allah ingatkan Bapak Ibu sekali lagi, kita hidup ini dan meninggal itu dengan waktu-waktu yang Allah berikan itu. Nah kita lihat ya, kenapa kita malam hari Bapak Ibu nyenyak tidur kita? Kenapa ada manusia yang tidak nyenyak tidurnya? Kenapa? Karena orang yang nyenyak tidur pada siang hari itu Bapak Ibu, dia bekerja. Mulai pagi itu subuh, ya bangun subuh dia bekerja. Bekerja, ada saja kerja yang dia lakukan. Tidak disia-siakannya waktu itu Bapak Ibu. Sehingga pada malam hari dia tertidur. Ya tertidur lelap dia. Dan pagi dia bisa bangun. Nah ada nanti Bapak Ibu, orang yang meninggal Bapak Ibu ya, itu dalam dia meninggal itu Bapak Ibu tidak nyenyak sekali kuburan itu baginya. Kenapa? Dia terbangun karena tidak ada pernah amal saleh yang dia bikin Bapak Ibu. Sama kerja tadi, tidak ada kebaikan-kebaikan yang dia buat. Itu Allah bersumpah demi masa itu Bapak Ibu. Sehingga ada orang yang meninggal itu ya, itu keadaan sangat nyenyak sekali. Sering sampai kami katakan ya, sakaratul maut itu sakar, gula, manis, enak meninggal itu. Bagi siapa? Itu ada orangnya yang betul beramal dia sebanyak-banyaknya, beramal kebaikan dia sebanyak-banyaknya. Tak kala orang tinggalkan kuburannya, kebahagiaan-kebahagiaan akan menimpanya. Dia tidur nyenyak Bapak Ibu, tidur nyenyak dia. Nanti waktu sangkakala berbunyi kiamat datang baru dia terbangun. Itu hebatnya. Ya waktu Allah berikan kepada orang-orang yang bekerja, yang memahami waktu itu dengan sebaik-baiknya. Inilah Ibu wal asri, demi masa.
Mudah-mudahan kami dan kita semuanya paham kita dengan ini. Dengan banyaknya kita beramal-amal soleh apa kita bikin, apa saja yang kita lakukan Bapak Ibu. Tak kala kita terbujur jadi mayat nanti, masuk dalam kubur, kita tidur nyenyak. Sekali contohnya kami ulang Bapak Ibu ya, kenapa orang tidak mau tidur? Karena siang hari dia bermalas-malasan. Dia sudah banyak tidur siang hari, mana mau dia tidur malam lagi? Karena dia udah tidak ada kerja Bapak Ibu. Tidur sini, guling sini. Akhirnya bagaimana? Malam tidak akan tertidur Bapak Ibu. Karena tidak ada kerja, tidak ada usaha, tidak ada upaya dalam hidupnya Bapak Ibu. Untuk itu kalau kita mau tidur nyenyak kita nanti di alam kubur, beramal solehlah kita sebanyak-banyaknya. Menarik kita lihat ayat ini Bapak Ibu. Walaupun kita sudah sering mendengarnya, ya Allah katakan kalau satu ayat ini saja, surat ini wal asr saja diamalkan cukup sudah menyelamatkan manusia di akhirat. Betul hebatnya Al-Quran itu. Satu itu aja. Wal asri innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu merugi kata Allah. Allah kecilkan Bapak Ibu, manusia itu merugi. Siapa? Banyak manusia pun merugi Bapak Ibu. Nak tahunya seperti kami katakan tadi, bermalas-malas dia, guliang-guliang sesial lalu tidak tak kalau malam ya. Anak manusia itu kecuali kata Allah. Mudah-mudahan Allah izinkan kita yang datang pagi ini adalah orang-orang yang terkecuali itu. Siapa yang kecuali itu? Ilal lazina amanu, yaitu orang-orang yang beriman dia. Imanku Bapak Ibu, tembok besar, kekokohan jiwa, kekokohan dan jasad kita ini iman ini Bapak Ibu. Siapa yang mengantarkan kita ke masjid ini? Iman Bapak Ibu. Jadi iman ini Bapak Ibu, jangan anggap enteng, harus kita perbarui terus. Iman kau Bapak Ibu ya, kadang-kadang setan masuk melalui iman nih, menggoyahkan kita. Ya hari ini hujan, besok itu bisa juga payung saji. Tahukah kita besok Bapak Ibu, hidupkah kita besok? Ada jaminan kita hidup besok? Tidak ada jaminan. Walaupun tidak apa-apa, memang ya tidak bisa hujan gimana ya. Tapi upaya kita itu harus Bapak Ibu ya. Kan ada makin ini kan ada hujan, besok sih Bapak Ibu kan dapat. Iya tidak apa-apa. Tapi jaminan kita besok hidup. Kan tidak jaminan. Tidak ada jaminan kita besok hidup. Jadi Bapak Ibu, untuk itu kita berusaha sekuat tenaga. Selagi kita tembus kesulitan itu, pahala nilai pahala sangat tinggi Bapak Ibu. Ya, ini Allah katakan ilal lazina amanu. Kecuali siapa orang yang anak merugi tadi? Pertama amanu, orang yang beriman mereka. Jadi iman tadi Bapak Ibu tembok besar yang mengantarkan manusia kekokohan. Kan tembok besar itu kokoh Bapak Ibu ya. Kokoh diri kita itu. Tidak bisa kita dipengaruhi oleh apa saja. Yang paling besar mempengaruhi kita tentu setan dalam hidup dan kehidupan kita. Yang mengajak kita kepada kemungkaran, yang mengajak kita bermalas-malasan, yang mengundur-undur kebaikan. Itu setan Bapak Ibu. Itulah tembok besar iman tadi yang akan mengalahkan itu semuanya. Yang mengalahkan itu semuanya ya. Yallazina amanu. Kemudian yang kedua, siapa yang tidak merugi itu Bapak Ibu? Wa amilus sholihat, amal soleh. Nah ini Bapak Ibu sering kita ya amal soleh ini. Bapak Ibu salat iya betul, ya zakat betul, naik haji kita betul. Tapi amal soleh inilah yang agak terlelalai oleh manusia Bapak Ibu. Amal soleh itu pada Bapak Ibu inilah yang harus kita kumpulkan sebanyak-banyaknya. Misalnya ada anak orang galu-galu kita cakap Bapak Ibu nak. Mas satu asyik dia cakap sayang, dia cakap seketik saja. Waktu itu mungkin dia tidak dengar. Tapi tak kala misalnya aku baca cakap dia, aku teringat dia. Bapak itu pernah katakan sama saya. Amal itu yang amal soleh Bapak Ibu. Amal soleh. Kita bikin amal soleh sebanyak-banyaknya. Waktu orang minta tolong, awak tolong sarang sesamping orang jatuh, orang kancang, awak tolong tagaan seketik. Kadang-kadang awak nak mau tahu saya. Kadang-kadang kami kita semua belajar kita. Itu yang amal soleh Bapak Ibu. Ya. Awak tagak orang sementara mengadak dia dapat aku bawa tolong seketik. Kemudian apa masalah Bapak Ibu? Ya kalau mengadu kawan awak sakit, sana awak sakit itu berguguran dosa kita Bapak Ibu. Mencari orang sakit itu Bapak Ibu, berguguran dosa kita. Itu amal soleh. Itu kadang-kadang orang lupa dia kan salah mampu saya. Agak kayak itu kita. Jadi amal soleh ini kita kumpulkan sebanyak-banyaknya. Ya apa saja yang namanya amal soleh ya melapangkan orang lain, membahagiakan orang lain, itu yang amal soleh. Inilah yang kita lakukan Bapak Ibu ya. Misalnya banyak nak waduh awak, waduh lama awak banyak awak ajian tetangga awak sebelah. Ya malah apa?
Itu amal soleh Bapak Ibu, amal soleh. Apa yang bisa kita bahagiakan dia? Urang Bapak Ibu, sering kami katakan, sakayo-kayo urang, sabanyak-banyak piti urang, kayo urang tu guna. Senangnya dia. Agia saja, bahagia dia. Jawab pikir kayu mengalir lagi indah kan. Sifat manusia itu Bapak Ibu, sifat manusia ingin dihargai. Mampu dia pada dihargai itu ingin dia. Walaupun nanti dia apa, pokoknya penghargaan itu yang penting. Sia-sia manusia kok. Awak, ampu, ibu, apa pasti ingin dihargai. Itulah kebaikan Bapak Ibu. Itu yang amal soleh. Jadi apa saja amal soleh ini kita bikin sebanyak-banyaknya dalam hidup kita. Jadi inilah orang yang tidak merugi itu. Ya siapa orang kecuali itu? Pertama orang yang beriman mereka, kemudian wa amilus shalihat, berbuat amal saleh, berbuat amal saleh sebanyak-banyaknya dalam hidup dan kehidupan kita. Apa saja namanya amal saleh, awak lakukan Bapak Ibu, malapang orang lain, membuka fikiran orang lain, tak sasaknya awak tolong, aku saja, tolong dia piti, tolong dia tagu, tolong dia wakatu Bapak Ibu, tolong sadonyo. Itu yang akan melelakkan tidur kita di akhirat nanti, ya, beramal saleh. Kemudian watawasau bil haq, ya, berwasiat dengan penuh kebenaran Bapak Ibu. Wasiat penuh kebenaran Bapak Ibu, tapi wasiat awak tua. Tapi benar yang dikatakan, tapi lo cara menyampaikan Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu, nah ini maaf, ada wawau dia suka dak apa tulang Bapak Ibu. Nak bicaranya wak agian, wak lemparkan kayaknya, mau wawau tu lari jadi. Ya. Jadi tak kala kita menolong itu, ya, yang kita sampaikan itu benar adanya. Jadi buat misalnya kau sampaikan kebenaran itu, Bapak Ibu, muatan yang kita sampaikan bicara kita itu benar, tidak bisa dibantah. Itu yang penting dulu, tidak bisa diakal-akalin Bapak Ibu, benar dan benar pula cara menyampaikannya. Awak menasihati anak awak, hanya kawan-kawannya banyak, mudah-mudahan mereka tidak masuk dia Bapak Ibu, tidak tepat kita cara menyampaikannya itu kebenaran itu. Jadi yang kalau kita menyampaikan benar itu, muatan kata itu benar, muatan yang kita sampaikan itu benar, dan cara menyampaikannya itu benar. Labanana wa sampai mabut bicaronyo, caronyo mesti tahu bila kita menyampaikan. Maksudnya awak suami awak banyak kawan-kawannya banyak tu awak mau ngecek menasihati masa malu dengan jadinya, ya kan? Jadi seperti yang dikatakan tadi, tulang itu kan lama panah di awal. Tapi caranya awak lemparkan bagi yang lari. Ya artinya apa? Kemang kalau kita sampai watawasau bil haq itu Bapak Ibu, ya sampaikan muatan bicara kita itu benar dan cara menyampaikannya itu benar. Ya, cara menyampaikan itu benar. Jadi kalau benar cara kita menyampaikannya Bapak Ibu, benar muatan yang kita sampaikan itu orang akan menerima. Tapi muatannya itu benar, tapi cara menyampaikan tidak benar, ya orang tidak juga akan menerima. Ini wasiat kita itu tidak sampai Bapak Ibu. Nah nampaknya kenapa Allah katakan di sini Bapak Ibu orang tidak merugi. Jadi anaknya Bapak Ibu, aku menyampaikan wasiat kebenaran kok, indah tugas ustaz saya. Ustaz ni nanya mimbar awak biasa-biasa kok. Kau nampak namanya rasanya nak penting kok sampaikan, Soal dia terima tak terima nanti. Ya yang penting kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala nampak awak kemungkaran ke, awak kecian. Kalau Allah mengatakan, ya bukan ustaz saya yang menyampaikan. Wa takum minkum matu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika muflihun kata Allah. Manusia ajaklah manusia itu kepada kebaikan, larang pada kemungkaran. Itu ujungnya adalah kemenangan kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Bapak Ibu kita berusaha dalam hidup ini, ya bagaimana menyampaikan kasih awak sampaian, anak awak jadi, menantu awak jadi, orang lain jadi, anak-anak orang lain jadi, awak nasihati anak itu. Suatu saat Bapak Ibu dia akan ingat apa yang kita sampaikan itu, ya apa muatan-muatan yang kita sampaikan itu. Kemudian apa kata Allah yang terakhir, watawasau bisabr. Berwasiat itu penuh dengan kesabaran. Misalnya Bapak Ibu, muatan yang kita sampaikan benar, tapi cara yang penuh tidak sabar yang penuh, gage-gage, merabu-rabu yang penuh, enggak amu ada orang lain. Jadi jelas Allah sini konsepnya jelas Bapak Ibu, ya. Tak kalah kebenaran itu kita sampaikan pada anak kita, pada suami kita, pada istri kita, pada karyawan kita, orang-orang yang kita pimpin, penuh kita dengan kesabaran. Misalnya Bapak Ibu, wakil kini gua kan
panas kita, tidak didengar misalnya, tidak didengar. Sabar kita, mungkin besok dia usah berubah, mungkin besok lagi dia berubah, atau kita ulangi sekali lagi dengan cara lain. Ya, kita sampaikan wasiat itu dulu dengan kesabaran. Nanti Bapak Ibu kita lihat ujungnya kita akan berhasil, ujungnya kita akan puas dengan apa yang kita sampaikan itu. Ini Allah katakan, sebab menyampaikan kebenaran itu Bapak Ibu memang tidak mudah. Karena itu Allah katakan, ya, sampaikan dengan penuh kesabaran. Itu artinya Allah garis bawahi untuk mencapai namanya kebaikan, menyampaikan kebaikan itu Bapak Ibu tidak mudah, memang tidak mudah. Tak bisa orang langsung berubah, malah wak sampai kebenaran itu orang marabu kawak. Nah, orang marabu kawak. Itu anak kecil risiko watawasa bisa dan berwasiatlah dengan penuh kesabaran. Itu artinya Allah tahu Bapak Ibu bahwa kebenaran yang sampai kok murah salah kebenaran itu tidak banyak Abu Jahil yang maupun Nabi itu. Sehingga Nabi bisa hijrah pindah Nabi jadi kena memang orang jahat semuanya. Yang tidak menerima kebenaran itu. Tapi harus sabar, ya harus sabar. Nabi pindah, kemudian Nabi balik ke kota Mekah. Akhirnya menyebarlah agama Islam. Kalau lama Rabu Nabi di kota balik, tidak jadi deh. Akhirnya apa? Sampailah agama ini kepada kita sekarang ini. Jadi itulah Bapak Ibu. Ya, watawasau bil haq watawabis sabr. Intinya dari surat Al-Asr ini Bapak Ibu, bertambah masa yang kita pakai, harus bertambah iman kita. Bertambah masa yang kita pakai, harus bertambah amal soleh kita. Bertambah masa yang kita pakai, harus bertambah benarnya kita. Bertambah masa yang kita pakai, harus bertambah sabar kita. Banyak maaf bila tak hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.